Wow, beda banget bawahnya. Habis. Wow, Wih. peminatnya banyak sekali di tahun ini. Ada 165 sensor. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Nggak kerasa udah 1 bulan saya punya mobil listrik Hyundai Kona Electric. Dan sebenarnya mobil ini cuma saya pakai sekitar 2 minggu. Abis itu saya pergi buat Cabriolet Challenge ke Bali. Tapi ternyata selama saya tinggal, ternyata istri saya suka sekali pakai mobil ini. Jadi dipakai terus karena dia bilang praktis banget dan nyaman banget, enak banget, jadi dipakai terus. Sampai akhirnya ketika saya pulang dari Cabriolet Challenge, mobil ini udah lewat dari 1000 kilo. Tepatnya 1091 km, dan sekarang saatnya untuk melakukan perawatan 1000 km ke dealer Hyundai. Saya belum pernah melakukan perawatan mobil listrik, jadi penasaran juga, dan saya akan ajak Anda ikut bareng saya merawat mobil ini di bengkel resmi Hyundai untuk melihat perawatan apa saja sih yang dilakukan ke mobil listrik, dan apakah fasilitas dari bengkel resmi Hyundai itu sudah sehebat teknologi dari mobil yang dijual di Indonesia. Karena Hyundai ini satu dari sedikit perusahaan mobil di Indonesia yang sudah menjual mobil listriknya. Let's go. Udah kangen banget sama mobil listrik. Starter tanpa suara, tanpa getaran. Ini posisi duduk supir saya nih. Service required. Nah, kan ada tulisan service required. Udah diingetin. Oke, kita akan servis mobil ini di Hyundai Simpuk. Saya udah janjian tadi jam setengah 12 lah nyampe sana. Aduh, mobil listrik tuh bikin kangen banget sih. Bener-bener effortless tarikannya, torsinya instan. Nggak ada suara tuh. Sekarang saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya ya 2 minggu 3 minggu pakai mobil inilah, walaupun belum sebulan penuh karena saya sempat ke Bali. Tapi anyway, dari hari pertama saya punya mobil ini sampai terakhir saya pakai itu nggak puas. Semua yang saya expect dari mobil listrik itu ada di mobil ini, tanpa getaran, tanpa suara, torsi instan, kepraktisan, tiap hari tinggal saya charge, paginya udah penuh lagi energinya. Bahkan ada beberapa yang di luar ekspektasi saya. Walaupun Hyundai mengklaim mobil ini jarak tempuhnya 289 km, tapi yang saya lihat dari pemakaian energinya semua itu bisa lebih dari 300 km. Tapi saya belum pernah sampai lebih dari 300 km karena nggak ada waktunya. Mungkin lain kali saya akan coba benar-benar sampai habis. Kemudian konsumsi energinya, jadi ini mobil hemat sekali konsumsi energinya, itu bisa di atas 8 km per kWh. Padahal 1 kWh itu harganya cuma Rp1.600 PLN. Padahal biasanya kalau kita pakai mobil biasa 8 km sampai 9 km tuh butuh 1 liter bensin gitu ya, yang harganya hampir Rp10.000. Ini sekarang jarak yang sama hanya 1/6-nya, 1/5/6-nya biayanya. Dan di antara mobil-mobil listrik lainnya, ini adalah yang paling hemat konsumsi listriknya. Kemudian Apple CarPlay-nya nggak pernah ada salah sama sekali. Audionya, walaupun di atas ini ternyata ada audio yang Infinity, itu tidak masuk ke Indonesia, tapi audio standarnya ini juga udah cukup buat orang yang kupingnya reguler seperti saya. Ini jelas lebih bagus dibandingkan audio mobil non premium biasa. Kalau misalnya dia adu sama yang premium, memang dia bassnya sedikit kurang kuat, tapi ini level audionya udah sangat baik. Lantas nggak pernah saya ngerasa itu tidak futuristis di sini. Selalu kerasa futuristis. Instrumennya full digital, kemudian AC-nya full digital, kemudian entertainment sistemnya juga canggih.
Dan transmisi ini pakai tombol, ini rasanya bener-bener seperti mobil dari masa depan. Dan yang paling saya suka adalah nggak perlu lagi ke pompa bensin sama sekali. Bahkan saya serasa punya pompa bensin di rumah. Nanti sebentar lagi itu saya udah ngobrol sama orang PLN untuk nyambungin daya ke rumah saya, sambungan baru, dan khusus saya kasih untuk AC charging station di rumah. Nah itu nanti saya bikin video sendiri karena baru, kalau nggak mungkin minggu depan itu baru dipasang. Tapi selama 1000 kilo saya punya ini, saya benar-benar seneng dan nggak nyesel sedikit pun beli mobil ini. Mobil listrik salah satu yang paling affordable ya, salah satu yang value for money-nya paling bagus. Dan rasanya ini bakal jadi mobil yang paling sering saya pakai buat sehari-hari. Memang bukan untuk keluar kota, tapi kalau keluar kotanya kayak ke Puncak kayaknya bisa deh. Puncak, Bogor, even Bandung. Itu juga nanti saya pengen coba. Tapi benar-benar menyenangkan mobil ini, menyenangkan sekali. Oke, kita udah sampai. Mau servis, Pak? Ya. Servis 1000. Kilometer 1103. 1103. Kona UV, Pak. Kona EV ya. Kona UV ya. Coba nomornya. Oke, saya ke SA dulu ya. Ya. Mobil di sini nggak apa-apa? Oh ya. 36,2. Oh iya. Wah, protokol kesehatannya ini juga ya. Komplit juga di sini. Siang. Oh. Ya, terima kasih. Mau servis, tapi karena saya izin mau bikin video juga, saya boleh kasih Bapak ini sound device? Boleh, Pak. Boleh. Siap. Oke, kita pasang sound device dulu. Silakan duduk, Pak Fitra. Saya mau ini apa servis 1000. Oh, yang pertama ya Pak Fitra ya? Iya, sama Pak Agus ya. Betul, nama saya M. Agus Soleh. Kebetulan Saya, service Pak. advisor kita nih Pak. Oke. Nah, saya baru ingat Oh iya. buku servisnya Saya ketinggalan perlu di buku mobil. servisnya nih, Pak. Bentar ya, Izin. saya ambil dulu ya. Siang Ini Pak, Pak Fitra. buku servisnya. Siap. Mohon maaf, plat nomornya itu belum selesai yang asli, jadi belum ada STNK, masih plat nomor sementara. Siap. Kalau gitu kita input data dulu yang Iya. ada dulu ya Pak Fitra ya. Gitu kan. Oh ini dari security tadi. Nama saya Pak Agus Pak Fitra. Saya Oh, mengambil Pak layanan. Agus Soleh ya. Oke, Kebetulan Pak Agus. ini ada kartu nama saya. Minta izin waktu sebentar karena input datanya Silakan, agak Pak. kurang lebih lumayan Nggak apa-apa. gitu. Karena ini data baru jadi kita harus inputnya pelan-pelan Pak. Oh iya, baru sekali ya. 200. Udah ada Kona elektrik lain yang servis 1000 belum? Saat ini Bapak baru perdana. Yang nih. pertama. Iya, Oh, betul. saya yang pertama servis juga. Selain perdana deliver, perdana servis juga gitu. Perdana deliver, perdana servis. Perdana servis. Ini selain servis 1000 ada keluhan apa Pak Fitra? Oh, ini aja. Sebenarnya minor sih, cuman saya ngerasa itu pas mobil jalan lurus, setirnya tuh agak ke kanan sedikit banget. Baik. Sebenarnya kalau buat orang biasa mungkin nggak ngeganggu, tapi buat saya kok agak ke kanan sedikit, ya nggak bener-bener lurus. Nggak benar lulus. Jadi Baik. mungkin harus dicek spuringnya. Rencana kita lihat spuringnya dulu gitu Pak. Kita lakukan perbaikan langsung karena ini kan masih garansi Pak. Betul. Yang lain sih nggak ada masalah apa. Servis 1000 pun kita belum ada penggantian apapun, hanya pengecekan semua all system. Oke. Jadi baik dari segi mesin atau kelistrikan, kemudian Pengecekan juga semua ya? interior, kemudian brake system semuanya kita periksa Pak. Nah ini karena ini lagi syuting, saya nanti minta izin juga pas mobil saya lagi di servis, saya boleh ke dalam untuk ngelihat sekalian edukasi orang soal mobil listrik itu apa sih Oh yang di. siap. Nanti kita pandu untuk di Oke, dalam. nanti ditemenin ya. Baik Pak. Yang lain nggak ada keluhan, cuman itu aja, cuman setir agak ke kanan sedikit aja. Baik. Itu kalau perawatan mobil listrik itu tuh kadang-kadang suka ada software update nggak sih? Kalau jika dari HMI
dapat software update, kita pasti infokan Itu ke udah customer. otomatis ya, nggak perlu Otomatis diminta kita ya? langsung konfirmasikan ke customer yang sudah memilikinya, Oke. supaya bisa kita panggil untuk kita update sistemnya. Iya, jadi kalau ada update udah pasti langsung Langsung dilakukan ya, dikomunikasikan, betul, otomatis. diinformasikan. Nextnya, Pak Fitra di kilometer 15.000 atau Wah, 15.000? atau 1 tahun. Oh, bukan Perawatan 10.000 berikutnya, ya? bukan 6.000 atau berapa ribu. Ini semua Hyundai apa yang elektrik aja 15.000 sekali itu? Semua Hyundai yang terbaru. Hyundai terbaru, jadi Hyundai termasuk yang Kona, Santa Fe, Santa Fe 15.000. 15.000 atau Nice. 1 tahun, mana yang lebih dulu. Oke. Walaupun kilometer belum mencapai tapi sudah 1 tahun, harus masuk ke dalam bengkel juga. Iya, iya, Harus iya. segera servis karena terkait garansi, Pak Iya, Fitra. iya. Walaupun belum sampai 15.000, Belum kalau udah 12 15.000 bulan sudah 1 harus tahun. masuk ya. Oke. Betul. Garansinya nih kan 3 tahun. 3 tahun. Kemudian untuk garansi baterainya di sekitar 8 tahun. 8 tahun ya. 8 tahun. Oke. Pak. Tanda terimanya Pak Fitra. Oke. Boleh kita minta kunci Oh mobilnya iya, Pak Fitra? oke. Ini kuncinya. Nanti mobilnya ke dalam saya ikut ngeliat ya. Soalnya belum pernah saya servis mobil listrik. Siap Pak Fitra. Oke, Pak Fitra. Oke. Ruang tunggu kami ada di ruang TV. Oke. Oh, saya bisa nunggu di mana? Sini ya. Di sebelah sini. Tapi saya mau jalan-jalan ke showroom boleh? Boleh Pak, boleh. Di sini juga ada minuman atau snack. Oh, oke, ada TV. Ya. TV. Kita bisa ngelihat dari sini ya. Oh, di sini ada TV juga ya. Ada charging port di sebelah sini. Oh, ada charging port. Oke. Jadi kalau misalnya mau charging. Iya, iya, jadi nggak mungkin kehabisan listrik ya. Oke, oke. Sip, tapi saya sih lebih tertarik mau ngelihat mobilnya. Siap Pak Fitra. Ya, kuncinya udah Kunci ya? sudah, Mas, saya. Oke, oke. Sip. Saat saya berbincang dengan Pak Agus, beliau juga bilang kalau servis Hyundai bisa dilakukan dengan cara lebih mudah, yaitu dengan booking servis via website, atau kalau kita nggak punya waktu untuk pergi ke bengkel, bisa memanfaatkan layanan Hyundai datang kemana saja, yang bahkan mobil itu juga bisa diservis di rumah. Wah, boleh nih nanti saya coba untuk servis berikutnya, saya mau coba servis di rumah. Nah, servis 1000 itu yang pertama kali dilakukan tuh pengecekan semuanya. Jadi tadi lampu dicek, wiper dicek. Sebenarnya perawatan 1000 itu sebenarnya 1000 km mobil itu belum perlu dirawat. Tapi lebih kayak mengecek. Walaupun dari pabrik itu udah ada pre-delivery inspection, udah ada quality control. Tapi kadang-kadang begitu mobil itu ke dunia nyata itu bisa aja ada hal-hal yang terlupa ya. Namanya juga ciptaan manusia ya, bukan ciptaan Tuhan ya. Nah, jadi di 1000 km tuh dicek semuanya. Dicek lagi setelah melewati pemakaian, apakah ada yang tidak berfungsi baik. Nah, cuman nih karena mobil ini udah di lift jack, bentar lagi artinya diangkat. Sekalian saya pengen lihat bagian bawahnya mobil ini tuh seperti apa. Pasti beda sama mobil biasa kalau mobil listrik. Itu apanya, Mas? Filter AC, Pak. Filter AC diganti apa dibersihin? Bersihin, dia diganti setiap 15.000. Oh, setiap 15.000 diganti, kalau 1000 ini dibersihin ya? 15.000 kelipatan 30, 45 dia diganti filter AC. Oh, jadi kelipatan 15.000 ya diganti. Nah, mobilnya dinaikin nih. Pengen lihat bawahnya. Wow, beda banget bawahnya. Biasanya tuh ada knalpot, ada gardan semua. No, ini kayak mobil formula nih. Clean. Rata karena di sini baterainya nih di bawah sini. Dan ini bukan baterainya ya, ini pelindung baterainya. Baterainya masih di dalamnya lagi, nanti kita lihat. Nah, banyak teman-teman yang nanya ya, mobil listrik kalau kena air tuh gimana? Oke, saya udah bilang, saya nanti mau bikinin video mobil ini kalau menerjang air gimana. Tapi yang jelas, selama saya pakai ini udah sering kena hujan deras, bahkan pernah lewat genangan juga, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini tuh kedap. Baterainya tuh di dalam ini nih kedap sekali. Bahkan dia itu sebenarnya secara teoritis ya, kalau melewati banjir, dia tuh bisa lebih tahan dibandingkan mobil biasa. Kenapa? Mobil biasa kalau ada air masuk ke dalam mesin, dia kena water hammer, mesin hancur. Di sini nggak ada piston, nggak ada silinder. Selama baterai ini terlindungi dari air, secara teoritis nyelam pun dia bisa, nggak bakal mati. Kalau misalnya masih ragu akan, aduh mobil listrik gimana ya?
ingat aja KRL. KRL itu pakai full listrik, kereta rel listrik. Listriknya ngambil dari atas loh, dari sistem yang terbuka, dari kabel. Itu pun hujan, badai, petir juga nggak kenapa-napa. Nah, apalagi ini yang ini udah waterproof ini. Ini kedap. Kalau nggak salah tuh dia IP65 atau IP66 gitu ininya apa. Tapi saya nggak tahu pasti ya. Tapi yang jelas dia dirancang untuk kedap karena memang semua komponen di mobil listrik itu dirancang untuk kedap air. Kalau Hyundai-nya sendiri bilang bahwa mobil ini punya kemampuan melewati air itu setara mobil normal. Tapi kalau secara teori yang saya pelajari, sebenarnya dia bisa lebih tangguh lagi menghadapi air ketimbang mobil normal. Tapi ya udah, kita ambil amannya aja sama seperti mobil normal. Nah, dan Hyundai itu setahu saya dia baterainya bukan satu langsung banyak, tapi dia ada partisi dan dia bisa baterai itu diganti bagian per bagian. Jadi kalau misalnya ke depannya ada sel baterai yang mesti diganti, nggak perlu ganti seluruhnya. One by one itu bisa di sel yang rusaknya aja. Jadi itu akan memperrendah biaya reparasi kalau terjadi sesuatu. Tapi ya saya sih aman, nyaman. 8 tahun garansi, itu 8 tahun ya garansi itu. Mobil aja digaransi 3 tahun sampai 20 tahun masih bisa jalan bagus. Apalagi ini udah digaransi 8 tahun. Ih, bener-bener rata ya semua ya. Rapi banget bawahnya. Dan penempatan baterai di bawah ini yang membuat mobil ini pengendaliannya sangat baik. Karena center of gravity-nya jadi sangat rendah. Ini saya juga baru tahu, dikasih tahu oleh mekaniknya. Jadi ternyata ada flap, ada air flap udara yang dia bisa berubah-ubah. Jadi sebenarnya ini teknologi canggih yang bahkan sama Hyundai-nya aja nggak dipromosiin. Kalau misalnya mobil itu membutuhkan pendinginan, karena walaupun tanpa mesin, mobil ini masih ada sistem pendinginannya untuk motor, untuk baterai. Kalau dia butuh pendinginan, dia akan terbuka. Mengizinkan air masuk karena dia juga ada radiator untuk mendinginkan radiator. Tapi kalau lagi tidak dibutuhkan, dia akan menutup, membuat profil aerodinamika yang lebih bagus buat mobil. Canggih juga, baru tahu saya. Nah, ini diapain, Mas? Ini untuk pengecekan understell kaki-kakinya. Jadi kita cek semua kekencangannya. Jadi mobil tuh fix sehat terus. Jadi kaki-kakinya aman. Untuk data-datanya nanti kita ada scanner. Oh, ini nggak pakai kunci torsi ya, Mas? Nggak usah pakai momen torsi. Kita pakai torsi udah biasa gitu, udah tahu. Ini tekanan torsinya pressure 14 atau 12 Newton meter. Tapi kalau yang untuk yang berat-berat? Nah, untuk yang berat-berat kita pakai torsi. Cuman yang berat-berat semua udah dipakai di klem, aman. Ntar yang untuk buat 17 kita pakai torsi. Nah, ini tuh bukan baterai, ini tuh hanya pelindung baterai yang memastikan dia tidak terkena benturan, tidak kemasukan debu, tidak kemasukan air. Nah, misalnya ini walaupun Kona itu crossover ya, jadi cukup tinggi, tapi kalau misalnya kita sering mentok-mentok nih, apa yang terjadi? Ini bisa diganti, pelindungnya ini bisa diganti kalau diperlukan. Tapi ya ini mulus ya, orang Kona juga tinggi ya, dia nggak pernah mentok apa-apaan saya. Kita lakukan scanner semua DTC yang ada di komponen-komponen PE ini, termasuk current datanya. Normal tidaknya kita bisa lihat dari scanner GDS ini. Oke, kita mulai semua komponennya, kita cari dulu. Ini koneknya pakai apa? Pakai WiFi dan ini pakai ada PCI-nya. MCU-nya, motor gitu kontrol, ya? Motor kontrol unitnya, baterai manajemen sistemnya, OBC-nya nanti semua kelihatan. CCM-nya, charger control modul, PCU, vehicle control modul, LDC. Kondisi baterai bisa lihat juga? Kondisi baterai bisa lihat, semuanya bisa kita lihat di sini. Semua sistem yang terintegrasi bisa dilihat. Nah, ini FCA-nya dia belum support dari luar. FCA itu apa sih? Jadi kalau terjadi tabrakan gitu Om, jadi dia udah bisa calling kalau nggak salah. Oh, calling. Oh, iya. Kalau di Indonesia emang belum. Karena Blue Link-nya belum siap kayaknya. Iya, Blue Link. Tapi nanti kalau Blue Link siap artinya ini mobil itu bisa dong? Bisa, untuk keluaran yang itu nanti dia punya kartu. Setahu saya nanti udah keluar dengan kartu barcode-nya, udah siap dah kemana-mana Blue Link itu mengawal. Yang kerennya dari Kona ini nanti ada mode Inulity mode camping lah bahasanya. Nah, itu nanti keren banget. Kita kalau mobil-mobil combustion chamber kita misalkan nyalain audio, lampu,
baterai ngedrop dong. Udah gitu ada emisi. Kalau ini nggak ada emisi, baterai nggak ngedrop, semua dicas, diisi secara dari putaran-putaran motor itu diisi ulang. Oke, aman Om, nggak ada Aman ya, DTC nggak ada sama sekali. Jadi yang kita tadi cabut, cut here yang kita harus potong di situ, itu namanya soket interlock. Kalau di Ioniq namanya safety plug. Sama Kona juga ada safety plug. Cuman karena lebih mempermudah customer, dipindahkan ke depan, ada soket interlocknya. Nah kalau yang fail itu memang untuk fitur yang tidak dimasukkan ke Betul. Indonesia ya. Iya betul Om, jadi belum support ke Indonesia. Baterai, mau lihatnya di mana baterai? Oke, ada Om current datanya. Kita masuk ke current data analisis. Baterai adanya di BMS, Ya. kita masuk. Kita lihat kondisi baterainya. Nah, ada kurang lebih 5 modul. Ya. Temperaturnya ini ya modul temperatur, sel monitoringnya. Kemampuan maksimal baterainya masih ada. Kemampuan maksimal baterai nanti kita lihat di sini ya. Karena dia bisa dilihat di head unit juga di sini. Oh, selnya banyak banget ya. Banyak, dia kurang lebih 90 sel. 90 sel kalau Kona. Jadi bisa Kurang dilihat lebih. tiap Ah, selnya. betul. 90 sel kita bisa lihat voltage-nya semua. Kalau di sini ada voltage yang melebihi range-nya dia. Itu nanti akan ibarat kata di sini akan timbul fail safe. Oh. Nih lihat nih. Jadi dilihat voltasenya apa kemampuan masing-masing baterai ini lihat nih masih bagus semua, masih setara Bagus, semua ya. Setara semua. Ini Karena bisa dicek ternyata per bisa sel loh per diceknya. sel ini. Jadi ada inisialnya 2. Baterai itu ada sel dan modul. Dari berbagai sel digabungin jadi satu modul, 10 sel jadi satu modul. Kurang lebih seperti itu. Iya. Bisa terlihat semua. Lengkap banget loh semua suhu-suhunya. Mantap. Jadi kalau ada sedikit aja ketidakberesan di baterai langsung ketahuan ya. Betul, betul. Jadi nanti dipasang baterai cell monitoring, cell monitoring, CMU, cell monitoring unit. Kalau di mana terjadi, misal baterai itu ada kelebihan voltasenya, entah karena emang kerusakan dari baterai sel itu tersebut, akan mengirimkan lewat CAN ke PCU. Jadi di sistem KBMS. baterainya ini lengkap banget datanya, bahkan ada 165 sensor. 165 sensor untuk sistem kelistrikannya aja. Wow. Jadi di baterai dipasang untuk monitoring sel dan voltage-nya, terus dipasang juga untuk mendeteksi bila mana ada pembengkakan dari baterai tersebut. Jadi Ada pembengkakan baterai juga langsung ketahuan ya. ketahuan. Jadi nanti setiap modul dipasang sensor yang untuk mendeteksi pembengkakan dari baterai tersebut. Nanti aman. Jadi nggak usah khawatir, itu semua udah ada sensornya yang mengawasi dan segala macam langkah untuk mengamankan baterai itu dilakukan di sini. Itu jadi masing-masing sistem tuh bisa dilihat lebih detail lagi. Betul. Bisa kita lihat Total ada berapa sensor di mobil ini? dari kita lihat smart key, pertama kali smart key dari PCU, MCU, motor kontrol unitnya, Siap. CCM. Untuk ini harus kita test drive, jadi Ya, nggak bisa oke. di tempat. Nah ini di dealer saya ditemenin sama Mbak Riza. Ya, saya sales counter di Hyundai Simpro. Nah, boleh lihat-lihat ya Boleh sambil Bapak, nunggu silakan. mobil di servis. Silakan bisa saya bantu Pak. H1 ya. H1 sekarang harganya berapa? H1 mulai dari 506 tipe paling bawahnya yang elegan. Kita ada 3, ada elegan, XG, tipe tertingginya Royal. Ada bensin dari maupun 500-an sampai 506 sampai 619.500. lebih murah dari Kona loh. Karena Konanya Karena elektrik iya ya. betul sekali. ini value for money banget ini. Iya. Ini gede banget ini mobil. Masuk semua Bapak kalau Ini paling tinggi ya pembelinya yang banyak. Royal ya. Iya, boleh kalau mau lihat saya bantu Bapak. Ini kebetulan contohnya kita yang tipe Royalnya. Oke. Kursi tengahnya captain seat. Jadi untuk customer Oh, udah duduk di elektrik tengah juga ya? nyaman. Betul. Oh, ini cuma lagi mati. Tapi dia elektrik nih, kursinya. Lega banget. Untuk family car cocok nih Bapak. Tapi keluarga saya nggak sebesar ini sih. Nanti mungkin next ke depan.
Oke, lihat yang lain yuk. Boleh. Nah ini Kona. Kona Iya. sekarang harganya berapa? Kona mulainya dari 389. Jadi di bawah 400 ya? Iya, yang bensin ya. Ya emang teknologi listrik itu emang masih mahal. Jadi yang Kona 2000 cc ini nggak sampai 400, tapi yang elektrik udah hampir 700 ya. Iya betul Pak. Nah, oh ini ada elektriknya juga. Ada. Cuman Ioniq loh, Kona elektrik nggak ada di sini. Kona elektriknya kebetulan kita habis Pak. Habis? Habis full. Wih. Peminatnya banyak sekali di tahun ini. Serius? Iya. Jadi banyak. semua habis? Habis Pak. Di semua dealer habis? Semuanya habis di seluruh Indonesia. Habis lah. Nggak Kalau ada orang lagi. mau beli gimana? Nah, kalau untuk customer yang mau beli Kona EV bisa pesan lagi atau inden. Datang Jadi kapan? dapatnya tahun depan di 2021 nanti. Harganya? Harganya itu nanti Ngikutin kami info. 2021? Betul. Harganya tidak mengikat kalau Bapak pemesanan sekarang. Waduh. Nggak Untungnya nyangka sudah loh. pesan duluan. Ini mungkin satu mobil listrik yang langsung ludes habis terjual karena emang harganya kan reasonable banget. Kalau Ioniq-nya masih ada? Ioniq masih Bapak, silakan kalau mau lihat. Kebetulan kita ada contohnya juga Ioniq yang warna hitam ini. Nah, Ioniq nih cocok. Jadi kan ada Ioniq, ada Kona Iya. yang elektrik kan. Iya betul. Nah, kalau yang Ioniq nih cocok buat yang ingin space lebih lega buat keluarga, terus dia bentuknya kan kayak sedan, lebih nyaman. nyaman. Tapi kalau yang lebih compact, terus lebih tinggi itu emang Kona. Tapi Kona yang habis sekarang. Iya. ya? Peminatnya. Wah, untung udah dapat. Untung bapaknya dapat duluan, pesannya langsung. Untung udah dapat. Nah, teman-teman yang emang punya minat, tapi unit test drive ada. Ada, jika mau coba boleh nanti kita bawakan atau aturin. Nah, teman-teman boleh. coba deh Kona elektrik. Boleh. Saya aja habis nyoba langsung beli. Coba, dan kalau emang benar-benar minat beli, buruan inden sekarang karena pasti ini kuotanya nggak banyak kan kalau Iya mobil Bapak, listrik. betul. Karena kan awalnya kita Jangan sampai mesti nunggu sampai 2022 baru Iya. bisa dapat lagi. pasti banyak. Nah, kalau di dealer gini ada fasilitas charging juga ya? Ada Bapak, di bengkel kita disediakan untuk fast chargingnya juga. Jadi kalau yang iseng nih, saya lagi normal. meeting di seberang, Ya, saya charging di Bapak sini nggak apa-apa? ngecas di sini Gratis? bisa nanti di tempat sana. Iya, iya, iya. Makasih ya Mbak Riza. Sama-sama Bapak. Wow, habis. Nah, di lantai 2 ini ada kumpulan mobil-mobil second. Jadi, di beberapa dealer, setahu saya ada 3 dealer besar Hyundai di Kalimalang, di sini sama di Cibubur. Itu mereka ada program auto save. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli Hyundai baru, bisa langsung tukar tambah di sini sesuai dengan harga pasaran secara mudah. Dan nggak hanya Hyundai, mereka juga menerima merek lain. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli Hyundai baru, coba aja dulu bawa mobil lamanya ke dealer Hyundai, siapa tahu harganya cocok, jadi benar-benar mudah semua prosesnya. Nah ini jajaran mobil-mobil yang secondnya yang bisa dibeli. Walaupun mereka pasti masarinya secara online ya, jadi nggak dipajang di depan kayak dealer mobil bekas gitu ya, tapi unit-unitnya tuh ditaruh di sini. Nah ini unit test drive-nya. Jadi mereka di sini juga punya unit test drive Kona dan Ioniq elektrik. Jadi walaupun unitnya habis untuk Kona, tapi masih bisa test drive buat dibeli tahun 2021. Nah, udah selesai tuh. Oke, kita ambil. Pak Gus, udah selesai Pak? Sudah selesai Pak mobilnya. Oh siap, udah bisa diambil. Sudah bisa Pak. Oh oke, jadi gimana tadi? Nggak ada masalah apa-apa? Untuk mobil, untuk servis setribunnya masih aman, kita semua cek semua sistem aman. Kemudian yang untuk keluhan Bapak setir miring kanan sudah kita lakukan perbaikan. Oh oke. Kita spuring ulang. Jadi so far no problem. Ini buku servisnya. Betul ya? Pak. Ini buku Tidak ada biaya servisnya. sama sekali? Tidak ada biaya sama sekali. Oke, udah dicap. Nextnya adalah tahun depan Atau 15.000 atau 15.000 km ya, 12 dahulu. 12 bulan tuh dari pembelian. Dari delivery date, Oh. serah terima kendaraan. Oke, artinya 11 bulan lagi ya kira-kira ya. Oke, so far no problem ya Ini mobil untuk saya. keluar security, ini kunci mobil. Oke, terima kasih Terima Pak kasih Pak Gus. Fitra atas kunjungannya. Oke, udah selesai. Jadi tinggal dibawa pulang. Memuaskan ya, ramah-ramah di sini yang melayani sampai ke
salesnya juga. Dan ada beberapa hal yang baru saya tahu setelah saya servis 1000 mobil ini. Yang pertama tadi pelayanannya ramah. Kemudian yang kedua itu bagian bawah mobil listrik, jadi saya bisa lihat ternyata benar-benar rata. Dan itu adalah protektornya kuat dan kedap air. Kemudian hal lain yang saya tahu juga ternyata ada cut off di sini yang itu bisa buat matiin listrik secara segera semuanya dan hanya tarik begini aja gampang. Kemudian hal berikutnya yang saya baru tahu juga ternyata Kona elektrik sudah habis terjual. Laris manis mobil ini. Ini pasti prestasi tersendiri untuk mobil listrik dan artinya kita udah mau masuk ke era di mana mobil listrik itu mulai banyak diminati orang, bahkan baru bisa di tahun 2021. Kemudian hal lainnya juga saya baru tahu mobil ini sensornya ratusan, bahkan setiap sel baterai itu ada satu sensor, jadi bisa benar-benar dilihat tiap baterai itu performanya seperti apa dan bisa dilakukan langkah pencegahan atau perbaikan jika diperlukan. Oke, 1000 kilo sudah, sekarang saya siap untuk menjalankan mobil ini lebih jauh lagi dan membuat konten-konten lain seputar edukasi mobil listrik, termasuk mitos-mitos dan pertanyaan yang menyelimuti saya dan orang banyak tentang mobil listrik di konten kedepannya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.